Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Pagi. Semangat ya? Masih semangat? Masih semangat. Baiklah, pada kesempatan ini saya minta maaf sebelumnya kepada ibu-ibu yang sudi kiranya untuk bersama kami, ya bersama saya, kita di sini sama-sama diskusi bersama-sama ya. Diskusi bersama-sama berkenaan dengan penerapan budaya positif di sekolah kita. Jadi kita nanti sharing ya, kita nanti saling bertukar pikiran, saling mungkin bertanya ataupun merefleksikan diri kita sebagai seorang guru, bagaimana kita menangani berkenaan dengan budaya positif, penerapan budaya positif SMA Negeri 1 Bungaraya. Dan saya di sini CGP angkatan 10 mempunyai sebuah tugas, yaitu saya harus membuat aksi nyata ya di sekolah saya berkenaan dengan modul 1.4, yaitu budaya positif. Kita langsung saja mulai materi budaya positif. Kita lihat di depan ini Bapak Ibu semuanya. Di sini ada yang namanya disiplin positif. Ada namanya teori kontrol, ada nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu yang segitiga restitusi. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang sudah tahu ya berkenaan dengan materi budaya positif? Kira-kira nomor berapa ini Bapak Ibu? Disiplin positif, tahu ya berkenaan dengan disiplin ya? Pasti sudah terbiasa di sekolah kita ya berkenaan disiplin. Teori kontrol belum tahu ya. Nilai-nilai kebajikan universal belum juga. Teori motivasi sudah dilakukan sering ya di dalam kelas ya, seperti itu. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas pernah buat di kelas-kelas? Pernah ya, kesepakatan kelas pernah. Bukan peraturan kelas ya? Bukan peraturan kelas, tapi kesepakatan kelas. Kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan juga segitiga restitusi. Baik, kita akan memulai berkenaan dengan disiplin positif. Ada mungkin sebelum kita masuk ke disiplin positif, berkenaan dengan disiplin, kira-kira disiplin itu apa gitu? Ada yang pingin pendapatnya? Bu Murdaleni lah, disiplin nih. Berkenaan dengan apa sih pengertian dari disiplin? Terima kasih Pak Dwi. Kalau menurut saya disiplin itu tepat waktu sesuai dengan yang sudah dischedule-kan atau dijadwalkan. Seperti itu mungkin lebih kurang. Oke, terima kasih. Untuk semangat tepuk tangan lah pendapat Ibu Murdaleni ya berkenaan dengan disiplin. Ada lagi yang mungkin disiplin? Ini Bu Leni Damayanti, disiplin. Apa pengertian disiplin kira-kira? Terima kasih Pak Dwi. Kalau menurut saya disiplin positif tentu hal-hal yang berhubungan dengan terutama dalam proses belajar kita. Misalnya kalau saya di kelas dalam belajar ya tentunya sebelumnya siswa sudah berada dalam kelas. Ya kalau berada di luar pasti kan dia tidak disiplin gitu. Kemudian mungkin ada tugas misalnya yang harus dikumpulkan sebelumnya sudah diberikan dan hari itu harus dikumpulkan, ya kalau tidak mengumpulkan berarti dia tidak disiplin, gitu menurut saya. Terima kasih. Ayo bikin applause ya. Terima kasih atas pendapatnya, luar biasa ibu-ibu ini berkenaan dengan disiplin. Tapi mari kita sama-sama melihat dari pendapat makna disiplin. Di situ mungkin bisa Bu Vera membacakan ini ya berkenaan dengan
materi disiplin ada menurut dari Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Dibaca semua nggak apa-apa Bu Vera, silahkan. Iya. Di atas lah, di atas semuanya cepat aja nggak apa-apa. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya. Dalam Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi keteladanan, sikap merdeka, disiplin itu datang dari diri sendiri. Tetapi disiplin juga bisa diberikan yang di sana tadi, penguasaan disiplin oleh orang lain. Di sini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi internal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu madiko iku jarwoni, nuromung lapisin pangarep, ing uga kuat kuoso, amandi prinyanggo. Ini bahasa Jawa. Kenapa saya kok kayak lancar gitu? Karena saya orang Jawa gitu ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita untuk disiplin, jelas ya, anak-anak mungkin kalau untuk mempunyai kecakapan disiplin sendiri, kesadaran sendiri pada dirinya agak sulit ya. Jadi ada guru yang mendisiplinkan gitu ya, ada guru. Tetapi kita perlu menyadarkan kepada siswa bahwa sebenarnya disiplin itu orientasinya tuh pada diri sendiri. Kalau tidak datang pada kesadaran diri sendiri, disiplin akan sulit. Tetapi kita sebagai guru sudah baik ya di sekolah ini, kita seperti memerintah gitu ya anak untuk disiplin. Tetapi di sisi lain kita juga harus jangan lupa bahwa disiplin itu sejatinya datang pada diri sendiri. Jadi kita sambil mengingatkan anak untuk disiplin dan juga memberi kesadaran mereka bagaimana disiplin pada diri sendiri. Baik, untuk lanjut ya terhadap teori disiplin. Di sini ada ilusi ya, teori kontrol murid. Di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di situ juga ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita juga nggak salah ya kan? Nggak salah kan di teori-teori ini. Tapi kita belum sampai ke jenjang yang berikutnya. Ilusi guru mengontrol murid.
Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi, sini teori kontrolnya menyatakan bahwa semua perilaku pasti mempunyai tujuan. Jadi kalau anak-anak mungkin ada perilaku yang negatif, jelas mereka mempunyai tujuan. Jadi konsep teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, itu kita harus jangan lupa bahwa semua tindakan pasti ada tujuan. Jadi kalau ada murid kita mungkin bahasanya kelakuannya negatif gitu ya, tapi sebenarnya pasti mereka punya tujuan. Apa tujuannya gitu kan? Itu yang perlu kita observasi dari teori kontrol. Ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan manfaat, penguasaan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari bahwa mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini bukan hal yang baik, karena walaupun mereka patuh dengan perintah kita gitu ya, tetapi siswa akan merasa ketergantungan. Itu nanti ada teori berkenaan dengan hadiah, pemberian hadiah itu bagaimana gitu ya, seperti itu. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena sering guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan yang terbentuk. Jadi kalau kita memaksakan anak seperti itu ya, sebenarnya itulah efeknya, mereka sebenarnya tidak efektif untuk jangka yang panjang. Jadi kita sebenarnya mengharapkan apa yang kita lakukan kepada murid-murid kita harus berdampak jangka yang panjang. Takut-takutnya malah terjadi permusuhan. Itu teori berkenaan dengan teori memaksa. Tapi bagaimana kita lanjutkan lagi berkenaan dengan ini yang paling penting Bapak Ibu. Ada namanya stimulus respon, ada namanya teori kontrol. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu ini ada dua, stimulus kontrol, stimulus respon atau teori kontrol yang bagus ini? Kira-kira seperti apa? Sekarang saya ingin bertanya satu hal aja. Ada yang mungkin yang pertama, ada yang terakhir, ini yang paling penting. Model berpikir menang kalah atau model berpikir menang-menang, mana yang menurut Bapak Ibu? Win-win. Kalau win-win berkenaan dengan guru dengan murid, itu bagaimana maksudnya win-win itu? Menang-menang. Artinya seperti ini. Jadi kalau menang kalah, ini kadang-kadang sering kita lakukan. Kenapa? Kita seolah-olah memberikan anak nasihat, menurut kita baik. Kita memberikan nasihat yang bla 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 gitu ya, tentang ini tentang di sini ini, kamu harus gini. Kamu seolah-olah menjadi guru hebat. Kita seolah-olah menjadi guru hebat dengan apa yang sudah kita lakukan. Tapi di sisi lain, anak kalah. Anak apa? Yang pertama, anak tidak merasa bahwa dirinya nyaman, dirinya benar, dirinya ini gitu. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi teori kontrol ini di sini kalau dengan stimulus respon seperti ini. Realita kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrol realitas itu kebutuhan kita berbeda.
kira-kira Bapak Ibu, kalau kita menyuruh anak untuk seperti ini, berarti kita inginkan anak itu baik semua ya? Iya kan? Berarti kita, artinya kita apa? Mengharapkan anak sama pemikiran dengan kita. Itulah yang artinya realita kebutuhan kita sama. Padahal kenyataannya teori kontrolnya, realita kebutuhan kita itu berbeda. Di kurikulum Merdeka itu, arti merdeka itu ada yang sudah tahu merdeka belajar itu seperti apa? Merdeka belajar adalah siswa apakah bebas menggunakan apapun gitu ya, baik belajar atau apa, seperti apa merdeka belajar menurut Bapak Ibu? Merdeka belajar itu sebenarnya bahasanya tidak boleh ada yang negatif. Merdeka artinya di sana siswa tetap dia mendapatkan pembelajaran. Ya selama ini juga mendapatkan pembelajaran. Terus kita harus memfasilitasi siswa untuk mereka aktif, untuk mereka berkolaboratif, untuk mereka inovatif, dan mereka menyalurkan minat dan bakatnya. Itu artinya kita menuntun sebagai pemimpin pembelajaran untuk anak mendapat haknya sebagai seorang pembelajar. Kalau bahasa dua ada ya. Kalau siswa itu namanya pembelajar, ya kan? Terus kalau kalau di dalam prosesnya itu pembelajaran. Kalau kita adalah pemimpin pembelajaran, kita gitu, atau manajer pembelajaran seperti itu. Oke, di situ juga ada orang melihat hal yang sama. Setiap orang sebenarnya melihat gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini mungkin kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita gitu ya. Dia harus bisa biologi, Bu Leni, ya kan? Dia harus fisika. Mungkin kita pinginnya seperti itu. Memang seperti itu juga. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Artinya apa? Kajiannya harus lebih luas. Memang dia harus bisa biologi, tapi bagaimana biologi yang sesuai dengan kebutuhan anak, kebutuhanmu, murid kita nanti akan belajar berkenaan dengan kebutuhan murid. Oke, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya ini kita sesama guru, kita nggak bisa mengontrol orang lain, karena hanya diri kita sendiri atau orang lain itu sendiri yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Jadi bagaimana tentang penerapan di sisi positif, tentang penanaman budaya positif di sekolah kita? Ya kita sendiri harus mempunyai kesadaran pada diri kita sendiri untuk mengontrol diri kita sendiri. Kalau tidak, kita seperti mengajak-ajak orang lain atau seperti apa dengan cara, kamu kok nggak seperti ini, kamu kok seperti itu. Apa lagi saling menilai orang lain, itu perbuatan yang salah. Tapi bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri, memberikan pengimbasan kepada teman-teman kita supaya mereka juga dapat mengontrol dirinya sendiri ke arah pembelajaran gitu. Oke, lanjut. Tadi betul ya tentang win-win ya. Kita harus berpedoman bahwa anak kita menang, anak juga harus menang gitu. Jangan sampai kita beranggapan bahwa kita menang dalam pembelajaran tapi anak kalah dalam pembelajaran. Nah, itu bukan suatu solusi. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Ini pernah dengar ya? Ada berapa nilai-nilai kebajikan universal di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Kita tahu ya, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, benaran kritis, kebinekaan global, bergotong royong atau kreatif. Ini berkenaan dengan profil pelajar Pancasila. Anak itu harus religius. Anak itu harus mandiri, berarti kalau kerja harus bisa sendiri gitu ya. Harus benaran kritis, mereka harus critical thinkingnya, harus
berkebinekaan global, memahami arti bahwa mereka itu berbeda-beda, ya, terus bergotong royong, mereka harus bekerja sama secara kolaboratif di dalam pembelajaran kita, dan juga mereka harus kreatif dan inovatif. Sikap murid, nih, sikap murid harus memenuhi kriteria di sini. Ini EBO Primary Years Program PEP. Sikap murid adalah yang pertama, dia toleransi. Dia harus mempunyai rasa hormat, dia harus integritas, dia harus mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, dan kerjasama. Pernah kita menanamkan ini Bapak Ibu di dalam kelas kita kepada murid kita? Sikap ini pernah ya? Sering kita tanamkan ya, mereka harus mempunyai ini rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Ini dibuatnya di mana, nak? Ini di mana Bapak Ibu? Dibuatnya di kesepakatan kelas. Nanti kita buat ya, coba kita simulasi untuk membuat kesepakatan kelas. Apa sih kebutuhan peserta didik seperti itu? Lanjut, 9 pilar karakter and design heritage foundation. 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu memang tidak semuanya bisa dicapai oleh murid ya, tapi setidaknya kita harus menanamkan hal ini supaya satu-satu saja bisa tertanam pada diri anak murid kita. Oke, keterampilan hidup, mereka dapat dipercaya, lulus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, dan juga penduduk hidup, dia peduli, penalaran bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibel, berorganisasi, kesabaran, dan keteguhan hati. Ini petunjuk-petunjuk hidup. Baik, ada lagi, dia harus bersifat empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat dan kebaikan, toleransi dan keadilan. Oke, ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di situ ada berapa itu Bapak Ibu? 1, 2, kalau dikalikan berapa ini Bapak Ibu? Ini berapa Bapak Ibu semuanya? 36. Mereka masuk di dalam pedulikah? 40. Oke, ini adalah kalau mereka nanti membuat kesepakatan kelas. Nih, setelah membuatkan kesepakatan kelas, mereka masuk, kita dalam menyimpulkan kesepakatan kelas yang mereka lakukan harus kita bukan harus sih, bisa kita lebih simpelkan lagi, sederhanakan lagi dengan bahasa seperti ini. Contoh, di dalam kelas, kalau kesepakatan kelas biasanya yang dilakukan anak apa? Tidak terlambat masuk ke sekolah, katanya gitu ya. Terus harus memungut sampah, kata anak-anak. Bahasa mereka kan bahasa-bahasa yang mereka ada gitu ya. Kita nggak boleh menuntun mereka ke dalam kesepakatan kelas kita. Tapi kita bisa menyimpulkan dengan kebajikan-kebajikan, nilai-nilai kebajikan seperti ini. Contoh, anak itu pasti dia akan semua dia ngomong negatif. Pak, boleh makan di kelas, contohnya seperti itu ya. Itu bukan kesepakatan kelas yang harus disepakati, karena itu bentuknya negatif. Harus bentuknya berbentuk positif gitu. Yang positif gitu. Terus dia nggak boleh makan di dalam kelas, itu boleh ya. Tidak boleh makan di dalam kelas. Masuk ke dalam yang mana kalau tidak boleh makan di dalam kelas? Masuk ke dalam mana gitu. Nanti kalau nggak ada di sini kita buat sendiri boleh. Berarti dia harus tidak boleh makan di dalam kelas. Masuk kepada apa? Kebersihan. Ya, masuk ke dalam kebersihan. Baru nanti di situ nanti kesepakatannya tulisannya kebersihan. Walaupun bahasanya dia tidak boleh makan di dalam kelas, bukan. Memang kita real mencatat hati dari anak-anak, tapi kita kesepakatan kita simpulkan dengan bahasa-bahasa sederhana atau nilai-nilai kebajikan tersebut ya. Bicara yang sopan berarti di situ masuk kemana?
kesantunan gitu. Berarti kesantunan itu kajiannya sudah luas. Jadi kita nanti kalau anak itu melanggar ini, oh berarti dia masuk ke sini. Kalau dia nggak tahu, kamu tadi melanggar kesepakatan yang mana, gitu. Kalau yang datang terlambat berarti disiplin seperti itu. Tidur kelas. Kalau tidur di kelas masuk mana? Kemana di sini? Rajin, gitu kan? Apa kok rajin? Tanggung jawab ya, tanggung jawab. Boleh seperti itu. Apa tidak rajin? Gak boleh tidak gitu ya. Karena nanti ada itu teori T sama teori Y. Teori T itu nanti kan lanjut nanti ya. Kita akan bahas nanti. Oke, teori motivasi. Teori motivasi. Diana Gosen dalam bukunya yang menyatakan bahwa 3 perilaku motivasi manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menggali diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, Bapak Ibu-ibu semuanya, ini karena ibu-ibu ya. Gini, bayangkan ibu-ibu, coba bayangkan ibu-ibu pipet dulu sekolah. Biar kita bukan murid aja merasakan gitu ya. Coba ibu-ibu dulu sekolah, bayangkan kira-kira Bapak Ibu ada 3 itu pernah merasa yang mana? Yuk, pernah merasa yang mana? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bahasa di situ ini adalah memang tingkat terendah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Atau bertanya, kita apakah pernah terlambat dulu sekolah? Pernah, ya. Terus apakah kita pernah melakukan hal-hal yang seperti saya mau juara supaya saya kalau dapat juara dapat imbalan dari mak gitu ya, dari ibu gitu ya, dari ini gitu. Ada mungkin ya kan, nanti mama ngasih ini, masih itu gitu kan. Itu kita di tingkat yang kedua. Dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang nomor 3 itu yang paling bagus memang. Itu berarti datang pada diri sendiri. Tapi motivasi itu apakah nggak pernah yang pertama, yang kedua, gitu kira-kira gimana? Bu siapa? Haryanti, coba kira-kira pernah mengalami yang pertama, pernah mengalami nggak? Pernah. Coba diceritakan sedikit saja apa sih yang pernah ibu rasakan. Feedback lagi ya, waktu kita sekolah ya, sekolah gitu. Ceritakan aja, nggak apa-apa kita ceritakan. Bukan keburukan sebenarnya, ini feedback, evaluasi pada diri kita. Oh, kita pernah melakukan ini gitu. Sekarang kita bisa menjadi seperti ini, gitu kan? Oke. Kalau dari pada dasarnya 3-tiganya mungkin ada lah ya. Menghindari hukuman juga ada ya. Kalau menghindari hukuman ya, kalaupun telat sebenarnya ada, tapi ya dulu masih kategori ya tidak parah lah. Telat pun paling hanya 1-2 kali ya, tapi tetap kalau telat kan ada hukumannya. Jadi kita tetap berusaha untuk menghindari agar tidak telat dan tidak kena hukuman. Nah, mungkin itu. Jadi untuk setelah itu ya dari diri sendiri juga ada ya, yang jelas bagaimana agar bisa datang lebih awal ya, itu mungkin bisa juga berhubungan dengan nomor 3, datang lebih. Imbalan atau penghargaan dari orang lain? Kalau untuk mendapat imbalan ya kebetulan pernah ya. Biasanya anak-anak itu kan nanti kalau dapat juara dikasih sepatu sama mama. Ya kebetulan kalau dulu dapat juara kayaknya kebetulan nggak dapat imbalan dari orang tua ya. Waktu itu nggak dapat, tapi alhamdulillah kalau hadiah dari kelas ada. Jadi ya tetap itu jelas suatu motivasi juga ya. Selain mungkin ingin memperoleh yang terbaik ya, mendapat imbalan itu juga plus ada di situnya. Itu mungkin aja ya, dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Haryanti. Apakah salah kita memberi hadiah kepada anak kita? Tidak juga. Ya jangan nanti kalau gitu dari teori ini berarti salah ya. Tidak juga. Tapi ya kita harus tetap tanamkan. Seandainya kita ngasih hadiah kepada anak, kita nak, ini hadiah. Jangan beranggapan nanti kamu nak dengan ibu ngasih hadiah, kemarin kok nggak juara lagi. Contohnya gitu. Orang mama nggak ngasih hadiah kok
saya kan minta handphone. Nah, itu kan namanya ketergantungan kan. Tapi kita ngasih hadiah untuk memberikan motivasi dengan catatan, harus dengan catatan. Kita harus menanamkan nilai-nilai bahwa mereka harus sadar akan dirinya sendiri, pentingnya semua dia dalam bidang pendidikan, pentingnya untuk pendidikan. Kalau bekerja, pentingnya mereka bekerja. Jadi gitu. Walaupun ngasih hadiah, tapi tetap ditanamkan pada diri sendiri di posisi yang ketiga. Mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan bahasa kita. Artinya memberi hadiah itu boleh, tapi dengan catatan jangan hanya sekedar memberi hadiah, tapi kita tetap memberikan motivasi hal-hal yang negatif yang dilakukan anak jangan sampai jangan cepat sombong. Nah, nanti jangan juga mudah puas. Kan ada yang ngomong di atas langit masih ada langit, yang mengatakan begitu ya. Kamu pintar di sini, ada kamu orang yang lebih pintar dari kamu di sana. Itu termasuk motivasi yang ada di nomor 3, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ini beri tanggapan terhadap masalah ini. Yuk kita beri tanggapan. Kita baca dulu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Atau kemudian Anda mendapat surat peringatan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru adalah contoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Kira-kira ada yang mau memberi tanggapan ini? Kira-kira mana kira-kira yang sejogjanya kita gitu di dalam permasalahan ini? Yang belum, Bu Mary. Kira-kira kalau menurut Bu Mary yang mana gitu? Baik, kalau menurut saya sebagai seorang guru, ya seperti seharusnya kita harus tepat waktu, mungkin itu sangat dibutuhkan. Motivasi, ini motivasi terhadap diri kita apa terhadap siswa? Terhadap diri kita sendiri. Kita apakah ingin dapat pujian, gitu. Atau kita ingin takut ditegur atasan, atau kita menghargai waktu sendiri, menghargai diri sendiri, atau teladan bermurid-murid. Seharusnya mungkin kebanyakan kalau dari kita, mungkin untuk disiplin atau motivasi itu mungkin lebih ke takut ditegur oleh atasan, mungkin kebanyakan. Tetapi seharusnya itu adalah motivasi kita diri sendiri supaya kita terlihat lebih baik di mata siswa. Menurut saya seperti itu. Makasih ya. Makasih. Benar. Kita rata-rata, saya sendirilah gitu ya, takut ditegur atasan. Iya kan? Bukan hanya takut ditegur atasan juga, kadang-kadang malu sama teman-teman yang rajin gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau budaya malu itu malah masuk nanti ke arah itu menghargai waktu, terus menghargai diri sendiri. Ya, memang sejogjanya kita itu, tapi kebanyakan kita mungkin masih bersifat itu tadi. Makanya kesadaran itu datangnya intrinsik pada diri kita. Oke, selanjutnya, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat pada waktunya, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alatan Anda. Ya, Rini. Bu Vera. Jadi ini nggak ada lah peraturan yang kamu nggak ditegur, pokoknya. Terus nggak ada surat teguran, nggak datang terlambat itu nggak apa-apa, nggak ada yang muji, tapi nggak ada yang muji juga, nggak ada yang ini gitu ya. Terus kira-kira alasannya kalau ibu melakukannya
Iya, tetap sesuai dengan ini karena itu kan merupakan amanah dan tanggung jawab kita. Terus ini apapun yang kita diamanahkan ke kita, kalau saya ya, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu kalau menurut saya gitu ya. Ya kayaknya seperti itu gitu. Walaupun nggak ada yang muji mungkin ya kan. Ya, boleh. Oke, yang pertama ya pada dasarnya kepingin seperti yang disampaikan oleh Bu Vera tadi ya, kepingin seperti itu. Cuman mungkin karena saya mungkin manusia biasa, kemudian tingkat tanggung jawabnya juga belum masih biasa mungkin ya. Jadi tetap perlu ada orang yang selalu memantau saya ya, agar nanti kalau saya sudah mulai kendor, ada yang mengingatkan, ada yang menegur. Ya harapannya seperti itu, karena juga ya kita tidak sempurna, jadi tetap perlu ada motivasi dari pihak luar selain dari dalam. Terima kasih. Baik, memang ya kita pasti nanti bahasanya munafik nih kita gitu. Tapi kita masih jelas dengan pengetahuan seperti ini, refleksi sama guru ini. Inilah yang dinamakan kita refleksi terhadap diri kita sebagai seorang guru. Artinya nanti lama-lama kita sadar ya, kita pernah ngomong seperti itu di otak kita, oh ini salah ini sebenarnya kalau kita kayak gini ya kan. Kita harusnya datang pada di sini. Kalau masuk ya tepat waktu, harus disiplin memang berdasarkan dari diri kita sendiri seperti itu. Gak ada embel-embel yang lain gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti pembahasannya nanti di luar lagi ya. Berkenaan dengan ini kita belajar sama-sama. Oke. Oke, di sini ada lagi masalah. Ini permasalahan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Ada guru matematika di sini? Sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di dalam kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas mungkin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di dalam kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Dan menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Silahkan Bu Murdaleni, boleh? Kita berpikir sejenak aja dulu ya, 1 menit. Iva dalam pelajaran matematika ya, dia lebih banyak diem gitu dan gambar lah dia. Otomatis itu kan sering kita jumpai di sekolah kita ya. Dia melakukan hal-hal yang bukan di dalam pembelajaran gitu. Terus nggak sengaja dia terjatuh tasnya dari kursinya. Tiba-tiba dia gagap dan berubah menjawab. Disuruh nih Pak Seno nyuruh, Iva jawab pertanyaan ini. Oh dia nggak tahu apa-apa ya. Tadi gambar tadi ini. Tapi itu dia gagap. Terus dia terkejut. Terus Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno di kelas. Mungkin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan. Saya megang ujung hidungnya, suruh kayak gini gitu kan, supaya dia malu. Nah kira-kira menurut Bapak dan Ibu-ibu semuanya di sini ya, tindakan Pak Seno itu benar apa salah dan mengapa, dan tindakan terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya yang dilakukan Pak Seno sih kurang. Kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi, selagi dia tidak mengganggu temannya, it's okay. Kecuali dia tidak di dalam tapi dengan melibatkan teman lain, mungkin saya akan tegur juga gitu. Tapi kalau selagi dia memang
dia memang kita kan juga nggak bisa maksain kan, semuanya harus bisa, itu kan impossible juga gitu kan. Jadi kalau menurut saya ya nggak usah juga dipaksain, yang penting dia di dalam, walaupun dia pura-pura ada. Kalau saya gitu aja sih, yang penting dia tidak mengajak rekannya untuk bareng dengan dia untuk di luar gitu. Tapi kalau dia udah mengajak rekannya atau udah membuat kericuan lagi, tapi kalau selagi dia diam aja, kalau bagi saya sih fine-fine aja sih. Jadi menurut saya itu kurang tepat kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya itu jadinya ke hukuman sih, karena di situ kan menjatuhkan mental si Iva juga gitu. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk mengetahui jawaban dari hal-hal tersebut, kita akan melihat ini di depan ada apa sih sebenarnya hukuman dan apa sih sebenarnya konsekuensi dan apa sih sebenarnya restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Jadi tadi kira-kira menyakitkan nggak bagi Iva? Menyakitkan. Berarti termasuk hukuman. Benar sekali Bu Modal ini jawabnya hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi berkenaan dengan konsekuensi itu hampir mirip dengan hukuman ya. Tapi bedanya satu, konsekuensi itu tidak menyakitkan anak tersebut. Contoh nih, kalau ada seperti ini ada seperti ini. Ya. Konsekuensi IPA tadi ya. Kalau berkenaan dengan konsekuensi IPA, dia kan nggak bisa gitu. Konsekuensinya nanti bisa dia ibaratnya mengulangi, ibaratnya mencatat apa yang tidak tercatat di dalam pelajarannya gitu, ataupun mengerjakan tugas. Artinya kayak gini ya konsekuensi ini. Konsekuensi adalah sesuatu yang diberikan atas kesalahan yang dilakukan oleh orang, tetapi bentuknya dalam pembelajaran. Maksudnya ngerti ya? Kalau seperti ini nih, ini ada pertanyaan seperti ini. Pak Jun, anak terlambat dalam pelajaran olahraga. Terus Pak Jun suruh anak lari keliling 10 kali lapangan. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Bu Modal ini gimana? Pak Ridwan Junaidi adalah guru penjas ya, BJOK. Ada anak yang datang terlambat di pelajaran dia. Pada saat itu anak disuruh lari 10 kali lapangan oleh Pak Ridwan Junaidi. Ini masuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Tadi ada yang hukuman? Hukuman, alasannya. Silakan. Kalau menurut saya itu hukuman ya, karena dia datang terlambat saat masuk jam 7.30 dia datangnya jam 8. Terus karena mau terlambat, konsekuensi bukan konsekuensi ya, hukumannya atas kesalahannya itu disuruh lari. Itu hukuman. Ini hukuman. Oke. Semangat ayah, beri teplos ya. Oke Bu Modal ini tadi konsekuensi, silakan Bu Modal ini. Kalau menurut saya dia itu tidak bisa dijatuhkan hukuman karena dia menyuruh lari, itu kan juga pelajaran olahraga, berarti dia olahraga sendiri akibat dia telat tadi gitu. Jadi dia olahraga alone gitu. Menurut saya. Jadi saya tidak menganggap itu hukuman untuk dia. Oke, terima kasih. Semua jawabannya luar biasa. Sekarang saya memberi pertanyaan yang kedua. Bentar lo, belum dulu. Nanti saya kasih yang benar. Iva, dia juga terlambat di pelajaran Ibu Modaleni, ya kan? Terus disuruh lari 10 kali oleh Ibu Modaleni. Itu masuk hukuman. Kalau Ibu Modaleni hukuman juga ya? Hukuman. Oke. Jawabannya adalah yang pertama tadi adalah konsekuensi, yang kedua adalah hukuman.
Artinya seperti ini. Ya benar Bu model ini. Tapi ini nggak masalah benar atau salah, itu kita belajar sama-sama ya. Oke. Konsekuensi, ingat, konsekuensi adalah sesuatu yang diberikan bermanfaat bagi dirinya. Karena Pak Ridwan Juni guru olahraga, dia berhak karena guru olahraga itu memang lari itu sebagian dari olahraga. Tapi Bu modal ini anak suruh IPA suruh lari itu hukuman dan tidak boleh itu dilakukan karena itu berupa hukuman. Sudah paham sekarang berkenaan dengan konsekuensi dan hukuman? Oke. Tapi kan kita paham teori hukuman dari situ. Hukuman adalah sesuatu yang berbentuk fisik. Itu tidak boleh. Kecuali bentuk fisiknya tadi Pak Jun karena memang guru olahraga gitu. Iya, karena iya, harus sesuai dengan seperti itu. Iya benar. Contoh, Ibu Toharia, kita juga nggak, ibu kita lah anak terlambat suruh ngaji, itu hukuman atau restitusi? Sebenarnya bukan kayak gitu, restitusi. Kenapa seperti itu? Karena gini, karena ngaji itu bukan kewajiban guru agama aja gitu ya. Kita semua mempunyai kewajiban untuk literasi, karena literasi sifatnya umum. Ngaji Al-Quran itu sifatnya literasi lah, literasi sifatnya umum gitu. Jadi itu masuk restitusi. Jadi kalau restitusi bentuknya pilihan gitu. Jadi kalau mana dulu yang dijalankan? Restitusi dijalankan dulu. Setelah restitusi dijalankan, konsekuensi. Nggak bisa konsekuensi, apalagi hukuman. Nggak ya. Hukuman tuh terakhir. Hukuman tuh polisi. Kalau nggak bisa, itu komunikasi dengan orang tua, dengan wali kelas, BK, dan akhirnya ke kepala sekolah. Dan kepala sekolah gimana prosesnya? Itu nantinya adalah kolaborasi di antara semua stakeholder yang ada gitu. Jadi hukuman nggak boleh. Bully, kutip sampah. Kutip sampah itu dia masih berbentuk konsekuensi karena berkaitan dengan kebersihan. Jadi anak diajarkan untuk kebersihan. Konsekuensi. Kalau nyiram bunga, konsekuensi. Masuk ke dalam keindahan. Sekolah kita biar indah. Konsekuensi. Bersih-bersih ya. Iya. Iyalah. Intinya kan bermanfaat bagi orang lain. Yuk. Terus di sini kita teruskan aja lah ya, nggak usah kita nanti saya kasihkan ya. Banyak ini semua gitu antara semuanya. Oke, lanjut. Ya, bentar ya. Tadi nilai-nilai kebajikan universal sudah belum? Teori kontrol ya, nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Tadi sudah ya. Oh, profil Pancasila nilai kebajikan universal udah ya tadi. Yang tadi ya, peduli ini, kerjasama itu kan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita lanjut ke dalam teori motivasi. Tadi sudah masuk. Keyakinan atau kesepakatan ke kelas ya. Keyakinan atau kesepakatan kelas. Ini kan sering dibuat. Oke, kita buat. Yuk, kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas. Ada di karton tuh ya. Keyakinan atau kesepakatan kelas. Nggak ada stikernya, Pak. Oh, pakai pena aja, Bu. Oke. Kita mulai dari kesepakatan kelas, dimulai dengan hal-hal yang negatif dulu. Dengan bahasa tidak. Ya, kita mulai dengan bahasa tidak.
Kembali itu kan kembalikan barang tempat padunya, itu udah peraturan. Nilai kebajikan yang dituju apa? Nah, gitu kan. Kita nggak usah ke sini dulu. Kita langsung ke kesepakatan kelas saja biar cepat. Oke, kita mulai dengan tidak. Satu apa? 10 saja. Tidak boleh datang terlambat. Oke, ditulis di sininya Bapak Ibu. Yuk, ditulis. Tidak boleh datang terlambat, boleh. Tidak boleh apa? Coba kelompok ya, kelompok ya. Kelompok ini 2 orang, 3 orang berbeda. Hah? Ya. Tidak, dimulai dari tidak hal yang negatif dulu. Oke, apa? 5 aja lah ya, jangan banyak-banyak, 10 ya, 5 aja. Ini tidak boleh ngobrol di kelas. Ini tidak apa lagi nih? Tidak boleh cerita, boleh. Baiklah, ada coba dibacakan per kelompok sini, apa saja, boleh 5 saja untuk menyingkat waktu ya. Silakan. Hasil diskusi kami, yang pertama, tidak boleh datang terlambat masuk kelas. Tidak boleh ngobrol di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Kalau nggak ngobrol selamanya, gitu aja kan, sianlah ya. Tidak boleh makan dan tidur di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuli teman. Ya. Oke, giving close untuk kelompok 1 ya. Oke, untuk kelompok 2 silakan. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Ya. Yang kedua, tidak boleh berbicara yang tidak sopan atau kotor. Yang ketiga, tidak boleh cabut saat belajar. Kemudian tidak boleh tidur saat belajar. Dan yang kelima, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Baik. Sudah itu kesepakatan kelas, mungkin di dalam kelas, anggaplah kita di dalam kelas gitu ya. Kesepakatan udah dibuat. Sekarang kita buat ke kalimat positif. Kata-kata tidak boleh kita rubah menjadi kalimat positif. Kalau ini kan kalimat negatif ya, tidak boleh
bagaimana kebajikan-kebajikan universal yang tertanam di kalimat positif. Tadi kan udah tahu ya, ada sopan santun, ada ini gitu ya. Nah, kita buat dulu di nilai apa positifnya. Artinya kalau tidak boleh datang terlambat, berarti di situ datang tepat waktu, itu positifnya. Kalau disiplin itu sudah masuk ke dalam universal mengerucutnya gitu ya. Oke, berarti tidak boleh datang tepat waktu. Coba dibuat, yuk dibuat sama-sama. Di situ ini berarti tidak boleh ngobrol di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Kira-kira kalau positifnya gimana? Tidak boleh ngobrol berarti saat belajar harus mendengarkan guru di dalam kelas gitu, di dalam pembelajaran gitu. Itu kalimat positifnya gitu. Buat dulu kalimat positifnya. Satu aja lah ya, satu aja ya. Yang ini pilih aja Bu, pilih aja Bu, satu aja. Ya, boleh dengan bahasa yang lain gitu. Mendengarkan berarti kan kalimat positif mungkin cuma satu arah aja ya Bu ya. Pengennya Ibu yang semua arah gitu. Ya dengan bahasa boleh, dengan yang lainnya. Yang penting kalimatnya positif gitu. Boleh diskusikan, ini sebenarnya diskusikan juga sama murid gitu ya. Kira-kira kalau pasti kan ada murid kayak Bu modelin juga. Oh nggak boleh kayak gitu Bu. Masa mendengarkan saja? Saya berarti dengar aja lah Bu, yang penting gitu kan. Dia kan ada, itu bagus gitu ya. Bagus artinya anak itu kreatif. Berarti kita komunikasikan lagi dengan anak gitu. Iya, bener. Itu mantap tuh gurunya, anak muridnya tuh. Berarti anak muridnya kritis ya. Tepuk tangan. Oke, satu aja dulu. Oke. Ini apa nih? Datang tepat waktu, ya. Berbicara harus sopan. Oke, mengikuti pembelajaran sampai selesai. Udah bagus lah. Yang sebelah sini? Buat satu aja Bu, silakan Bu. Silakan aja Bu. Ya. Jangan Bu, harus boleh nggak? Ya. Harus ngobrol di kelas. Ya jangan lah Bu. Ini kalimatnya positif, harus positif gitu ya. Makanya nanti dia harus membuat itu kan. Saya memang ini kan kalau ulas balik kebajikan apa nilai-nilai harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Udahlah Bu, nggak apa-apa Bu. Nanti tambah banyak nih waktu, udah hampir 1 jam ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Oke lanjut. Ini belum saya sampaikan ya. Setelah itu dibuat dengan nilai-nilai kebajikan universal. Berarti kalau datang tidak boleh datang terlambat berarti disiplin. Kalau Bu modal ini pilih salah satu tuh apa? Ya, itu kalau apanya kebajikannya disiplin. Ya, tanggung jawab boleh itu. Ya, sopan santun, benar. Itu bagus. Ada seperti itu. Terus di sini ada lagi nanti tampak seperti, tidak tampak seperti. Ini tampak seperti ini positifnya, yang ini tadi yang negatif. Seperti itu. Ini teori T, ini T ini ya, teori T, dan ini tampak seperti atau tidak tampak seperti, ini teori Y. Yang perlu diperhatikan adalah teori Y kita ini. Selanjutnya istilah bagaimana perwujudan keyakinan kelas berikut. Teori Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Seperti itu. Bagaimana contoh teori tadi ya? Nih, guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Guru tugasnya mendidik, murid tugasnya mencoba. Kita sampai membuat seperti itu detailnya gitu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ya sekedar kita dapat apa aja ya, informasi aja lah ya. Seperti itu. Terus di sini yang tampak seperti ini Bu.
Dia bagian yang mana? Bagian yang hormat, bekerja, atau rasa diterima dan dimiliki, seperti tadi. Tampak seperti berarti datang tepat waktu, tampak seperti. Tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Jadi anak itu punya jurnal masing-masing dengan bahasa teori T. Berarti anak kalau nggak apa, si nama di atas siapa? Randy katanya. Di situ Randy-nya kita punya bagian seperti ini. Dia masuk kepada yang mana? Teori dia. Oh, dia berarti kalau dia hormat ataupun dia bekerja atau rasa diterima dimiliki gitu. Dia masuk ke datang tidak dalam tempat waktu, berarti dia tidak tampak seperti gitu. Jadi dia nanti dapat berapa poin, kita kasih bintang gitu kan? Ya, ada kan yang ibaratnya kasih bintang-bintang gitu kan? Berarti tampak seperti, dia tidak tampak seperti gitu. Jadi kita punya checklist seperti itu, tampak seperti, tidak tampak. Jadi gitu aja, gitu. Tapi boleh dengan metode kita sendiri seperti itu. Terdengar seperti ini Bu, ini Bapak Ibu, ini penting banget buat kita sebagai seorang pendidik. Tuh satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan kita bersama, terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan saya kembalikan. Ini terdengar seperti itu. Ada anak yang mengatakan seperti itu. Yuk saya bantu, itu udah positif ya. Kita bisa selesaikan ini bersama katanya. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan selesai. Terlihat berempati, berarti dia bahasanya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Terus berperilaku, kita harus seperti apa? Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, ya, terus berjabat tangan, ya, meletakkan tangan di dalam dada, bersalim, ya, memberikan ruang bekerja, patuh tubuh yang tenang. Artinya apa? Kita harus selalu menanamkan kepada anak-anak kita sikap-sikap yang positif dari beberapa hal. Jadi kalau anak kita dia tidak apa gitu ya, terus anak itu harus seperti apa, terus dia terlihat seperti apa, itu teori Y, perilaku seperti itu. Jangan dulu ke anak-anak kita Bapak Ibu kalau berkenaan dengan teori Y. Yuk kita mengarah ke teori Y. Artinya jika kita mendengarkan anak yang seperti itu gitu kan, bagaimanalah kita baik terlihat, berperilaku juga dan terdengar. Tadi sedikit saya mendengar ya, mungkin karena belum mungkin keimbasan gitu ya, berkenaan dengan anak pakai sepatunya sepatu mamanya, kita mengolok-ngoloknya sambil tertawa, itu kita tindakan yang tidak bagus. Sama kita dengan Pak Seno tadi ya, sama, berarti kita tidak berlaku yang baik. Berarti kita harus sebenarnya seperti tadi kita lakukan 3, yaitu yang pertama restitusi dosi. Karena kalau dia kan kata baik di pendidikan sebenarnya anak melakukan kesalahan adalah sikap belajar. Kalau anak salah itu sikap belajar. Sekali kesalahan adalah sikap belajar. Anak salah itu sikap belajar. Kira-kira anak apa? Dia kan kalau suruh merangkak dari pertama itu kan, ya kan? Ternyata dia jatuh. Itu lagi apa? Kan salah dia ke jalannya, salah gitu kan. Itu sikap belajar. Contoh, saya mengalami anak saya perempuan, dia mancing siang-siang. Saya sampai dibilang, "Tuh, Pak Cokro, anaknya di apa? Di parit katanya, di sungai mancing, anak perempuan." Mamanya marah-marah nih, anak perempuan gitu. Saya disuruh, biar saya jemput aja. Karena saya sudah guru penggerak nih, datanglah saya. Nak, gitu. Nak, mancing nak. Pertama dia takut. Makanya kita lakukan apa? Restitusi. Restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Oke, kita masuk ke dalam restitusi yang terakhir ya. Kita masuk ke restitusi. Bagaimana penanganan terhadap
anak. Kita masuk ke dalam restitusi. Oke, kita masuk ke restitusi. Oke, ini kita lihat bagaimana penanganan secara yang saya lakukan ya, penanganan secara restitusi. Oke, monggo diperhatikan nih. Memanggil kamu tahu nggak alasannya kenapa, Andika? Kalau Ferry tadi seperti ini. Oke, saya akan lihatkan restitusi dulu. Jadi solusi dari Andika ya. Oke. Andika kalau ada Oke, yang ini udah ya, Andika sudah. bakalan main. Ini udah. Berarti kita langsung ke yang Ferry tadi ya. Bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap tindakan Ferry? Oke, kita lihat tadi berkenaan dengan restitusi. Oke, kita masuk ke restitusi. Seperti ini restitusi ya. Yang pertama adalah kita harus melakukan validasi tindakan yang salah. Dengan cara apa? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan kepada anak itu kenapa dia melakukan hal tersebut. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ditanya seperti itu. Oke, namanya validasi tindakan yang salah. Ya. Yang pertama yang dilakukan adalah ini, menstabilkan identitas. Apa sih fungsinya menstabilkan identitas, Bapak Ibu? Untuk anak tidak merasa takut jika ditanya, untuk anak merasanya nyaman, anak merasa tidak disalahkan. Nah ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah menanyakan melakukan hal ini. Ke Ferry tadi yang ditanyakan adalah, nah, tadi mancing, nak, dapat ikannya, nak, katanya gitu. Jadi dia pertama takut kan? Buat dia untuk tidak takut dan menjawab dengan jujur-jujurnya. Gitu. Kita harus mempunyai itu dengan senyum, dengan ramah gitu. Gak boleh marah dulu. Nanti dia iya ya, maaf, Ferry salah. Itu tuh berarti dengan tanpa disadari dia sudah melakukan ini validasi tindakan yang salah. Enggak kok, Ferry nggak salah. Kita harus kayak gitu. Ayah dulu suka mancing. Terus kalau mancing tuh dapat apa, nak? Dapat ikan ya, katanya kan. Dapat apa tidak, nak? Ditanya. Dapat lah ya. Apa nama ikannya, nak? Betik, kata dia kan. Lele, gabus. Kalau anak tersebut tidak pernah mancing, kira-kira tahu nggak dia lele, gabus, betik gitu. Terus dia juga tahu lingkungan yang di sungai itu, tahu dia lingkungannya itu, sungai itu seperti itu. Tahu nggak, nak, sungai itu ada yang dalam, ada yang dangkal. Tahu lah ya. Kalau dia nggak pernah ke sungai, dia tahu nggak itu arahnya yang dalam dan juga yang dangkal. Tadi kita tanya lagi. Nah, kalau kita nanti main di sungai, terus kita kecemplung, nak, bahasanya gitu, tenggelam kita, nggak ada yang nolong, gimana, nak? Ya nanti ada yang bahasa kasarnya matilah, Ferry. Nggak ada yang mungkin bahasanya janganlah ya, jangan sampai kecemplung, gitu kan? Kalau kayak gitu, berarti kita ngapain, nak? Kita tanyakan terus sama dia. Ya nggak boleh main ke sungai. Nah nanti lama-lama dia akan tahu gitu loh, menyadari apa yang dilakukan. Tapi jangan menjudgment. Ini kan mak-mak zaman sekarang, wow, bak kayu,
Yang sungiran, pulang kok nggak? Gitu. Ini yang apa? Sebenarnya dari segi itu dia punya pengalaman sekali ya, main di sungai, setidaknya dia tahu. Tapi kita yang harus orang dewasa cerdas dalam menanggapi permasalahan anak. Begitu juga dengan anak-anak kita di dalam sekolah kita. Begitu. Terus itu kita sambilkan dulu identitas, jangan dia merasa ketakutan. Bapak Ibu bisa ya, bisa kalau menangani anak jangan buat dia ketakutan. Dia harus merasanya nyaman dulu. Setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Baru kamu tentunya punya alasan melakukan hal itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan mereka? Kira-kira dia solusinya apa gitu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Baru yang disepakati tadi ya Bu. Ya kan? Di kelas kita punya keyakinan. Aku ini yang melanggar yang mana nak? Yang ini Pak, gitu dia kan tahu gitu. Setelah itu kamu ingin menjadi orang seperti apa nak? Gitu. Nah seperti itulah kita apakan. Kalau gagal di restitusi, kita adakan konsekuensi. Seperti itu bentuknya. Kalau konsekuensi tidak Bapak Ibu. Ya kalau gagal konsekuensi kita akan orderin kolaborasi. Berarti kita intinya mungkin ada sesuatu hal yang belum baik di antara kita. Bagi kita ada kolaborasi dengan guru BK ya, dengan guru penggerak ya, dengan kepala sekolah atau dengan teman sejawat. Tapi jangan cari teman sejawat yang provokator juga ya kan. Hukum aja itu Bu, gitu kan. Apa aja Bu, gitu kan. Itu jangan kayak gitu juga ya penanganannya. Oke. Intinya saya percaya Bapak Ibu semua sudah melakukan hal-hal yang baik di dalam sekolah dengan pengalaman Bapak Ibu. Tinggal mungkin dikombinasikan aja lah. Oke. Terima kasih Jaya. Oke, tinggal itu saja mungkin yang kita lakukan yang berkenaan dengan budaya positif di kelas kita, di pembelajaran kita. Mohon maaf atas menyita waktunya yang berjam-jam seperti ini ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita sama-sama bersama-sama. Yang pertama tadi yaitu disiplin positif, menerapkan disiplin positif. Yang kedua adalah memahami kebutuhan peserta didik ya. Yang ketiga adalah teori kontrol dan juga menanyakan keyakinan dan juga keyakinan segitiga restitusi dan juga membuat kesepakatan kelas. Mungkin banyak yang masih belum disampaikan di sini, tapi nanti menyita waktu Bapak Ibu semuanya, kita akan diskusi di lain waktu. Mungkin jilid 2 di Kombel gitu ya, berikutnya di Kombel kita akan bahas secara mendetail bagaimana kita melakukan budaya positif di sekolah kita. Saya Dwi Cokro Pranolo, CGP Angkatan 10. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf telah menyita waktunya Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tinggal ayam gepreknya ya kan.